Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Warung Kang Fadil. Di episode ketujuh ini kita akan coba ngobrolin tentang value proposition. Nah, kita ngobrol-ngobrol dulu nih soal bagaimana kita membeli sebuah produk. Nah, yang paling sederhana kalau kita makan ya, contohnya teman-teman kadang-kadang kalau di kampus dulu ya, yang penting kenyang gitu. Akhirnya kita cari makanan di warteg atau pinggir jalan atau warung kopi. Yang penting porsinya banyak, lauknya banyak, harganya murah. Nah, tapi kadang kalau mungkin sama calon istri pendekatan gitu ya, memang ini mau merit ya, bukan pacaran gitu ya. Akhirnya kita ngajak makannya kemana? Sushi Tei atau ke resto-resto yang ada di mall-mall besar gitu ya. Nah, yang kita cari kadang-kadang bukan cuma makannya tapi atmosfernya. Nah, terus mungkin pelayannya superb gitu ya. Terus juga mungkin ya jelas rasanya tuh ya enak dan menunya unik, biasanya nggak banyak disediakan di resto-resto umum. Atau kadang kita lagi mudik, nah kan macet, rame. Kita kadang-kadang mau duduk aja susah, jadi saking banyaknya orang yang mudik, kita cari fast food ya, kayak KFC, McD, yang penting kita masuk ke eh, antrian, langsung dapat makanan ini dalam waktu singkat gitu, langsung kita take away aja gitu, langsung jalan lagi. Atau lagi bawa anak-anak nih, bawa anak-anak, bawa ponakan, bawa bocah-bocah, pengennya beli makanan ada mainannya gitu. Ya udah, ke Pizza Hut, McD atau kemana gitu yang ada bonus-bonus mainan anak. Nah, ngomongin tempat makan aja, ada kriteria khusus yang membuat mereka unik. Tadi saya ceritain ya, itu yang kita sebut dengan positioning sebuah rumah makan. Sekarang kita ambil contoh lagi tentang kendaraan. Kalau mau murah irit ya, kadang-kadang ya kita cari LCGC gitu ya, bikin Agya atau mobil-mobil ya Visto atau yang kecil-kecil gitu ya, yang city car yang hemat-hemat. Tapi kalau yang mau mengutamakan kenyamanan ya mungkin kita cari Camry atau kita cari Mercy, BM dan sebagainya kan. Ya dari situ aja terbentuk positioning yang berbeda dari sudut pandang customer ya, itu udah berbeda. Atau dari fiturnya yang ditawarkan ya, mungkin bisa ada mode drive-nya gitu ya, kalau yang mobil-mobil yang mungkin kelas atas ya ada mode sport, ada mode normal dan sebagainya, atau mode hemat ya, eco gitu ya. Tapi biasanya mobil SCGC ya sama aja, yang penting semuanya udah hemat gitu, sama penggunaan BBM-nya juga hemat gitu ya. Dan juga maintenance-nya, spare part-nya dimanapun bisa ditemukan. Bahkan ke workshop atau bengkel-bengkel itu ada kanibalnya gitu ya, ada spare part yang secondary-nya atau yang replacement-nya yang murah-murah gitu. Dari situ aja segmentasinya berbeda gitu untuk dari sisi kendaraan. Nah, perlu dipahami bahwa value dari sebuah produk itu belum tentu fitur atau fungsi-fungsi yang terdapat dalam produknya itu. Value ini lebih ke manfaat yang kita berikan ke customer. Manfaat itu bisa bentuknya manfaat psikologis, ekonomis ya, atau manfaat secara emosi gitu ya. Itu yang kita perlu bedakan antara value dan fitur produk. Kalau kita bikin produk banyak fiturnya, tapi justru value-nya nggak ada buat customer, itu nanti akan sia-sia gitu ya, sayang sekali gitu. Contoh, kita bikin aplikasi, kita namain super app. Wah, fiturnya apa? Bisa nge-search, bisa ada sosial medianya, bisa ada gamenya, bisa ada apanya, bisa update status, bisa filter foto. Orang jadi bertanya-tanya, nih aplikasi gunanya untuk apa, kok semua fitur dimasukin. Akhirnya saking scatternya itu aplikasi, orang langsung uninstall karena apa, value nya nggak dapet gitu.
Justru kita definisikan dulu manfaat yang mau kita deliver ke customer. Nanti lebih dalam lagi, kita perlu jelaskan manfaatnya ini apa dari sisi emosional, mungkin dari sisi ekonomis, dari sisi psikologis. Kemudian targetnya siapa? Ini mau dijual ke siapa nih? Ke mahasiswa kah? Ke anak sekolah? Ke karyawan? Ke bos? Ke orang-orang yang punya kebutuhan tertentu kah? Gitu ya. Itu perlu ditentukan target marketnya siapa gitu. Dan harus ada reason to believe-nya yang membuat kita yakin beli produk itu. Tentunya ada uniqueness, sesuatu yang unik yang membedakan produk kita dengan produk orang lain. Jadi saya ngebahas value proposition ini kelanjutan dari episode sebelumnya tentang bagaimana kita mencari ide, menggali ide. Setelah dapat idenya, terus kita matangkan dengan membangun value proposition, yaitu kita definisikan value dari produk atau jasa yang mau kita kembangkan gitu ya. Nah, jadi value itu tadi bisa berbentuk kebutuhan customer ya, bisa juga keinginan. Jadi bedanya kebutuhan keinginan. Kalau kebutuhan itu sesuatu yang wajib, yang harus dipenuhi, kalau enggak nanti hidup customer itu susah. Kalau keinginan belum tentu dipenuhi, tapi dengan adanya kita penuhi keinginan itu timbul rasa senang, rasa apa ya, semacam gain ya, ada gain, nilai tambah dari uh, produk yang kita berikan atau jasa yang kita berikan. Atau problem yang dialami banyak orang, problem-problem yang generik atau di golongan-golongan tertentu yang mengalami hal yang sama, itu juga bisa menjadi value. Atau inovasi yang benar-benar baru yang tidak terbayangkan ya. Ini biasanya ya perusahaan-perusahaan yang inovatif ya, kayak Apple, Microsoft, atau Google, yang menciptakan value baru yang dulu belum ada kebutuhannya, dulu mau ada keinginannya, dulu belum ada problemnya, tapi diciptakan benar-benar baru. Contohnya sekarang mungkin metaverse gitu ya, atau dari dunia VR gitu ya. Kan kita nggak ada kebutuhan dulu yang namanya meeting online, itu benar-benar secara fisiknya kita bisa lihat 3D gitu ya. Ya dari video aja udah cukup gitu. Tapi dengan inovasi kita bisa menghadirkan semacam avatarnya gitu di depan kita secara real time gitu ya. Merepresentasikan orang yang sedang ngobrol dengan kita langsung secara fisik. Nah, itu innovation yang create value dari jasa dan produk. Nah, produk yang kita kembangkan ya minimal harus memenuhi 3 aspek tadi. Cara nge-address problemnya, atau memenuhi kebutuhannya, atau sekedar memenuhi keinginan dari customer tersebut. Nah, ini contoh ya, kayak Gojek gitu. Gojek nih kebutuhan atau keinginan? Itu tentu kebutuhan. Orang pengen kerja on time, orang pengen mengejar uh, on time schedule untuk naik ke kereta dan sebagainya, ngejar bis dan sebagainya. Nah, itu kan berarti kebutuhan. Ketika nggak didapatkan, orang itu akan dapat pain gitu. Hilang uangnya karena tiketnya hangus dan sebagainya, atau meetingnya gagal, akhirnya nggak dapat project dan sebagainya. Itu udah jadi needs. Atau wants, dari sisi pakaian. Sebenarnya kan kita pakai kaos apa aja, yang penting nyaman udah cukup gitu. Tapi ada orang beberapa harus pakai kaos yang ada mereknya, yang harus ada embel-embelnya, atau dipakai selebriti tertentu supaya menimbulkan rasa percaya diri tambahan yang mungkin itu terbentuk dari efek psikologisnya gitu ya. Wah, gue makin pede nih, bajunya ada merek apanya gitu ya. Itu wants ya. Dan ini nggak semua orang ada keinginan seperti itu. Jadi mungkin marketnya lebih sempit gitu ya. Tapi ada kebutuhannya. Nah, ada juga smart home gitu ya. Nah, sekarang kan kalau nonton film-film Avenger, khususnya Iron Man gitu ya, ada si Jarvis disuruh-suruh gitu ya. Si Jarvis nyalain
lampu, panasin air, cariin jodoh, nggak bisa ya. Tapi intinya apa? Itu sebenarnya masih keinginan, nggak semua orang butuh. Sekarang ada mungkin si embo atau ada saudara nginep di rumah, ya di telepon juga bisa disuruh-suruh gitu ya. Jadi nggak perlu smart home, udah aman gitu. Rumah aman, ada yang bersihin, ada yang bantu-bantu kita gitu. Itu smart people. Nah itu di situ kita bisa contoh-contoh dari situ, teman-teman bisa bedain lah antara kebutuhan, keinginan, atau problem yang mau di solve. Nah, dan juga kita perlu pahami bahwa setiap wants yang berbeda, kebutuhan yang berbeda, problem yang berbeda itu dialami oleh segmen customer yang berbeda. Contoh ya, ini kayak Messenger ya, kan ada macam-macam tuh, ada WhatsApp, ada Facebook Messenger, ada Line, dulu ada BlackBerry Messenger, dan sekarang apa, Instagram pun ada messagingnya gitu ya. Itu walaupun sama-sama ngirim teks, ngirim media, tapi biasanya customer segmennya beda. Kalau WhatsApp tuh ya kadang-kadang buat kerjaan, buat keluarga ya. Tapi kalau lain biasanya anak muda banyaknya gitu ya. Yang terutama yang masih muda-muda yang suka berekspresi mungkin dengan kartun-kartun, dengan avatar-avatar lucu gitu, cocok pakai Line gitu. Tapi kalau WA, emak-emak kita, bapak-bapak kita kan jarang pakai profile yang lucu-lucu animasi gitu ya. Kadang mukanya aja ya apa adanya aja gitu, masih kucel kayak gitu. Yang penting kan bisa ngobrol sama anak cucu gitu, cukup. Nah itu kan kebutuhannya berbeda. Atau sekarang ya yang berbasis VR gitu ya, itu bisa bikin avatarnya 3D gitu, di foto atau di scan gitu ya, nanti merepresentasikan kita dalam bentuk avatar 3D di dunia 3D gitu ya. Kalau teman-teman pakai produk-produknya Meta itu bisa mengakses dunia virtual seperti itu. Nah, untuk membuat value proposition itu ada value proposition canvas. Ini toolsnya sebenarnya. Tools yang memudahkan teman-teman untuk memapping antara tadi pain-nya customer atau gain yang mau dihasilkan untuk customer, sama kebutuhan customer yang mau kita wujudkan. Di mapping dengan desain produk kita. Apa yang bisa nge-solve pain-nya customer? Apa yang bisa menambah gain-nya customer? Apa yang bisa menyelesaikan pekerjaannya customer? Nah, itu dia value proposition canvas. Nah, ini bentuknya seperti ini. Jadi di sebelah kanan itu customer side, kita mau mapping tadi pain-nya customer, job-nya customer, gain-nya customer. Sedangkan produk yang mau kita bikin, kita desain, itu kita taruh sebelah kiri. Ada gain creator, ada pain reliever, ada solution concept. Nah, ini akan di mapping satu-satu. Gain creator sama gain yang dihadapi customer. Pain reliever itu di mapping ke pain-nya customer. Solution kita itu di mapping ke job-nya customer. Nah, paling enak kita bikin contoh yang sudah ada di biasa kita gunakan jasanya, contohnya Gojek. Kita set dulu nih customer segmennya Gojek siapa sih ya. Sekarang sih luas ya, dulu awalnya adalah orang bekerja, orang yang nggak gengsian kalau naik motor gitu ya, orang Jakarta atau orang kota-kota besar, dan biasa mereka menghindari pakai bawa kendaraan sendiri, mobil atau motor sendiri, dan orangnya sering mondar mandir ya, sering mau meeting sana sini, kemudian jalan sana jalan sini gitu ya, orang lapangan, orang marketing biasanya suka mondar mandir. Kemudian orang-orang ini punya pain, punya kesusahan yang mirip-mirip gitu antara satu dengan yang lain. Yang pertama, kalau dia pakai ojek pangkalan itu biasanya suka digetok, harganya mahal gitu ya. Kadang deket karena pilihannya cuma itu aja, wah ditembak. Pakai, mungkin pakai jas, pakai setelan cakep, harganya beda sama yang mungkin setelannya pakai kaos gitu ya. Mungkin kelihatan juga dari muka. Nah, terus ada resiko celaka ya, naik motor apalagi bawanya agak ugal-ugalan kan, kadang-kadang takut orang gitu ya. Atau orang bilang, wah tampil udah kece naiknya motor gitu, nggak elit, pain-painnya customer. Atau ya biasa kadang-kadang
naik motor tuh kendalanya bajunya bau knalpot, bau timbal atau debu, muka tuh tebel, ada foundation baru yang terbentuk dari debu-debu metropolitan gitu ya. Atau waktunya nggak bisa ditentukan, kadang dia puter-puter supaya tarifnya jadi mahal gitu, kita nggak tahu jalan ya, puter-puter. Terus gain ya, apa yang membuat kalau kita pakai ojek itu lebih menyenangkan gitu ya, contohnya kalau helmnya tuh dirawat wangi gitu, dipasang gitu, nggak basah gitu ya, bekas keringet customer sebelumnya gitu. Atau drivernya informatif, baik, bener-bener kasih jalan yang pintas, cepat, terus juga pelayanannya ramah, orang yang nggak jahil gitu ya, harganya juga ngasih harga normal gitu ya. Nah, jobnya sih sederhana, jobnya customer kan pengen dari titik A ke titik B sampai on time, bayarnya ya normal. Nah, terus desain yang disolusikan di Gojek sama dari pain relievernya adalah dia menghitung tarif yang proporsional gitu ya, disesuaikan dengan jarak, kemudian disesuaikan dengan kepadatan berdasarkan waktu-waktu jam kerja gitu ya. Jadi orang seneng gitu, ah ini tarifnya masuk akal, belum lagi ada bonus-bonus macam-macam ya, potongan-potongan diskon gitu, itu jadi gain juga. Terus gain tambahan gainnya yang bisa kita create oleh Gojek, yang pertama, kadang-kadang driver yang selalu on time, yang selalu ratingnya bagus itu dapat prioritas. Kemudian ada fungsi untuk memberikan rating, komentar terhadap jasa si ojek yang mengantarkan tersebut. Dan untuk solusi helm yang wangi gitu ya, ya dia pakai head cover yang mungkin disemprot wangi atau apa gitu ya, sehingga nyaman dipakai gitu. Dan bentuk solusinya ya aplikasi, aplikasi mobile yang bisa diinstal di handphone dengan segala macam spek dan merek. Nah, sesederhana itu kita membangun value proposition canvas. Nah, sekarang kita ngebahas satu detail-detail masing-masing segmen yang ada di value proposition canvas dari sisi customer dulu. Contohnya customer jobs, nah, kerjaan customer. Contohnya untuk aplikasi POS, kebutuhan POS, point of sales app itu untuk pedagang kaki lima, jarang ya lihat pakai tablet atau penginstal POS dia setiap ada transaksi dia. Rata-rata berapa bang, goceng, udah kasih nomor 10.000, balikin goceng, nggak dicatat tuh, taruh aja langsung di lacinya gitu. Jadi mereka belum ngerasa ada kebutuhan aplikasi tersebut. Lagian rata-rata pemasukannya segitu setiap hari, jadi mereka asumsi aja ya rata-rata yang penting gua untung, berkah hidup ya gitu. Tapi mungkin untuk pengusaha UMKM yang lebih besar, yang punya tempat, yang punya warung, itu udah mulai mencatat. Harapannya dia bisa lihat trennya, dia pengen lihat kalau ada pencatatan-pencatatan yang aneh, yang mungkin ada dana-dana yang gaib yang hilang, dan semua itu bisa tertrack gitu dengan aplikasi POS ini. Nah, sekarang ngomongin painnya customer. Pain ini bisa dinamis tergantung perspektif kita melihat. Contoh hujan ya. Hujan itu malapetaka buat orang yang lagi di jalan naik motor gitu ya. Tapi menjadi hal yang biasa ketika kita di dalam ruangan atau di dalam gedung. Tapi menjadi gain atau menambah kenyamanan kita ketika mungkin kita lagi tidur gitu, dengan hujan makin enak ya, dingin gitu, suasananya mendukung banget lah buat istirahat. Nah, sekarang kita ngomongin customer segment. Ini yang kolomnya di atas kanan ya. Nah, itu dibagi berdasarkan demografi, biasanya dari usianya, kemudian tingkat pendidikannya, tingkat pendapatannya gitu ya. Mungkin eh, secara fisiknya seperti apa juga itu bisa didefinisikan di demografik target customer kita. Dari geografik ya, dia tinggal di mana atau dia bekerja di daerah mana, itu menjadi segmen geografik. Psikografik, nah ini lebih ke psikologi dia, behavior dia gitu. Kadang-kadang ada orang yang bosenan gitu ya, dia pakai apps nggak lama dia uninstall, atau dia pengen yang serba instan,
contohnya pengen translate cuma yang cepat gitu ya, copy paste translate jadi di print jadi PDF, nah itu cepet, nggak mau yang ribet-ribet gitu ya. Atau orangnya mageran gitu ya, mageran ya dia lebih seneng ya ngelakuin semuanya dari handphonenya gitu. Itu behavior. Nah, untuk customer job ini bisa dibagi jadi 4. Ada social job. Jadi ini contohnya ketika orang itu mendapatkan kepuasan secara sosial, interpretasi sosial terhadap dia. Misal dengan dia pakai baju yang bermerek, wah dia ngerasa lebih pede, orang lain ngelihatnya, wih orang tajir gitu. Atau wah kelihatan lebih berwibawa gitu, mungkin batiknya itu cakep banget ya, ada naganya atau apa gitu ya. Atau functional jobs, ini lebih ke fungsinya menyelesaikan task yang spesifik. Misalnya gitu, Google search ya udah untuk nyari informasi, begitu dapat informasi diklik ke tujuannya. Atau aplikasi untuk cari jodoh gitu ya, itu fungsinya spesifik, ya udah hanya untuk cari orang yang sesuai kriteria kita. Atau emotional job, ya ini yang fungsinya itu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terkait emosi dari customer. Kadang ada orang susah tidur, dia nginstal aplikasi relaxing sound music gitu ya, sebelum tidur dia dengerin, atau dengerin apa, bacaan-bacaan Quran gitu, jadi dia sebelum tidur tuh lebih tenang, pikirannya lebih terkondisikan gitu ya. Itu menghasilkan uh, feeling atau emosional yang bikin nyaman customer. Terus supporting job, ya dia ngebantu ya kerjaan-kerjaan kita gitu ya, sebagai profesional atau sebagai ibu rumah tangga gitu ya. Contohnya apa ya, ya contohnya ya asisten buat ngatur jadwal kita dan sebagainya. Kan ada tuh kayak to do list, aplikasi notes gitu ya, itu kan ngebantu kita untuk mempermudah pekerjaan kita sebagai profesional. Nah, terus untuk memilih job ini, dalam mendefinisikan job ini kita harus cari kombinasi kriteria yang paling sering banyak orang alamin, yang paling penting, dan solusinya itu masih sedikit di market gitu. Kalau banyak ya ngapain, berarti kan udah banyak tersolusikan dengan produk-produk yang sudah ada di market gitu. Nah coba saya ngajak ngayal teman-teman nih gitu ya, dengan teknologi yang ada itu pengen bikin apa gitu ya. Contohnya sekarang itu kalau saya di dunia IT ya, kita pengen itu tim itu bisa bekerja secara remote, tapi rasanya kayak bekerja dalam satu ruangan yang sama gitu. Ya mungkin dengan VR device kita pasang gitu, terus kita bisa lihat tuh teman kanan kiri, ada desainer, ada developer di situ yang secara fisik kelihatan dan mereka sedang mengetikkan atau mengerjakan pekerjaannya di depan layarnya. Dan ketika saya keliling-keliling saya bisa lihat juga kerjaan-kerjaannya, bahkan bertanya langsung gitu. Nah ini nge-solve banyak masalah ya. Kalau kita dari sisi fungsinya, berarti dia menggantikan bekerja secara offline gitu, yang ketemu langsung, tapi bisa dilakukan secara remote. Painnya ya banyak ya, kita nggak perlu ngabisin ongkos jalan, kita nggak perlu capek di jalan, dan juga kita bisa bekerja ya sesuai kebutuhan. Istilahnya pas meeting aja kita baru ketemu, begitu itu ya tinggal matiin aja device-nya gitu. Jadi efisiensi itu menjadi pain reliever di situ ya. Gain ya, nah bahkan mungkin kita langsung bisa melihat layar yang sedang dikerjakan teman, terus kita langsung bisa ambil alih ngebantu kerjaannya dia. Istilahnya kita kolaborasi atau pair programming dan semacamnya gitu, itu bisa dilakukan. Dimana kalau secara fisik kita harus berpindah dari sana ke sini ke situ ke mejanya sini. Nah, kalau sekarang mungkin kita kayak teleportasi, bisa loncat ke ruangan A, ruangan B, ruangan C gitu ya.
Jadi ada gain yang bisa dilakukan tapi tidak bisa dilakukan mungkin di secara fisik gitu. Nah, itu contoh ya kalau kita bikin case seperti itu. Oke, dari situ, saya harap teman-teman udah bisa mendefinisikan value proposition dari produk atau jasa teman-teman yang mau direalisasikan. Ya, harapannya ide yang tadinya cuma ide makin terlihat, makin jelas, eh, ver- makin verified gitu ya, bahwa ide itu memang ada kebutuhannya, bisa mensolusikan masalah kebutuhan atau keinginan customer. Ada jelas target customer yang mau dikejar, yang mau ditargetkan. Dan juga dari sisi kita punya resource untuk mewujudkan itu gitu, dengan fitur-fitur yang mau kita bikin ya, kemudian bentuk solusi yang mau kita bikin bentuknya seperti apa untuk mengadres masalah-masalah yang alami customer. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan di episode kali ini. Selanjutnya nanti kita akan ngobrolin lebih jauh bagaimana mentransformasikan dari value proposition menjadi bisnis model. Nah, jadi mulai ngomongin sisi bisnisnya. Oke, semoga yang bisa disampaikan di episode kali ini bisa membuka wawasan teman-teman. Ya, PR-nya teman-teman masing-masing pada bikin value proposition kanvas sendiri, nanti sharing-sharing lah di komen di bawah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.